Dia pernah bilang, percuma saya beli burung mahal kalau saya harus lobby juri. Dia bilang gitu ke saya. Tapi memang kalau jiwanya Haji Sadat, saya akuin. Dia sering ngamuk juga. Sekarang lomba-lomba, mending lomba-lomba yang pasti-pasti aja. Pasti apa Ki? Pasti juara ya. Kok bisa memastikan juara? Terus sekarang syaratnya juara itu apa kalau menurut Mas Agus Nasa? Shit makes that super bass got boom, boom. Got me dead like I'm Kurt Cobain, boom, boom. Shit makes that. Lah dulu waktu tragedi ngamuk terparah sepanjang sejarah perburungan itu kan kayaknya juga Mas Agus itu. Waktu kelas apa itu? Cak itu, Jenggot apa? ya waktu itu Valentine mas. Waktu itu Valentine. Tahun berapa itu? 2012 mungkin. 2012. Ceritanya gimana Mas? Ya kalau sampai saat ini saya disuruh salah, saya nggak mau salah waktu itu. Karena di brosur jelas-jelas tertera. Gimana? Ada kelas cocak jenggot plus kapas tembak, ada yang tiket utama, ada kelas cuman cocak jenggot. Tuh, sengaja saya tidak menurunkan burung di cocak jenggot plus kapas tembak. Karena mempersiapkan tiket utama. Bukan, karena burung saya kalau sama kapas tembak dia nggak mau tarung mas. Oh, nggak Tuh. mau tarung. Terus saya mainkan di tiket utama kelas cocak jenggot itu. Itu aja. Nah waktu itu kita sebagai pemain penonton perasaan harus juara 1 kok juara 2 gitu. Saya lompat ke pagar. Iya. Saya lompat ke pagar waktu itu Valentine Cup. Saya lompat ke pagar. Saya lihat yang juara 1 kayak apa sih kan gitu. Mau lihat gitu. Oh yang juara 1 kok cocak kok kapas tembak gitu. Terus saya ya ribut lah gitu Iya, waktu kan? itu. Itu ya karena pemicunya burungnya Brosur. beda ya. Bro sama brosur beda Iya, itu. Enggak sesuai. Jadi kalau saya itu nggak salah. suruh salah, ya memang nggak mau salah saya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, males mas ngamuk, nggak ada gunanya. Kalau yang paling berkesan selama perlombaan Mas Agus gimana? Terus kesannya seperti apa? Saya banyak kesan sih mas. Iya. Ya saya jajah desa Milang Negoro dulu ya. Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Bandung mana gitu hampir tiap minggu mas. Jadi kesan gimana ya? Apa yang Wah. paling enggak juara tapi pulang bawa uang banyak ya? Wah, nggak itu gitu? sering, Mas. Wah sering. Kok bisa? Gimana ceritanya itu? Wah ini tips ini. Kalau itu sering. Gurunya enggak juara tapi pulang bawa uang. Cuman pengalaman lucu ya. Iya, Waktu iya, itu di gimana? Pekalongan. Gimana itu? Waktu itu di Pekalongan. Jadi kita punya teman Jogja, teman Semarang, teman Solo gitu kan. Waktu itu bantuin seseorang untuk naik SF burung-burungnya. Waktu itu burung saya cuman juara 4. Saya bawa beberapa burung. Tiket tapi dibeliin orang ya. Saya cuman bawa pulang juara 4. Terus tapi satu. padahal saya bawa burung banyak, burungnya emang nggak kerja. Tapi saya pulang bawa uang banyak. Lo kok bisa? Dapat dari mana itu? Wak? Teman-teman saya, Irsat, Diko, Teddy, terus apa ya? Bagus Pekalongan itu mereka juara satu semua mas. Iya. Oh ya mereka bawa amplop tebal-tebal itu. Iya. Bener. Dan mereka nggak tahu saya minta sini buat beli rokok dong kasih 500, buat beli rokok kasih 300, buat beli rokok banyak mas ngumpul. Waktu itu banyak kok saya pulang ngumpul makan Sama teman-temannya yang iya juara tadi. Terus biasa ngobrol dapat uang berapa gitu. Tas saya keluarin saya dapat uang segini tuh lah kok bisa tapi uangnya saya pegang lah kok bisa
Nah kan saya mintain kamu gitu ya. Malah banyak, iya. Malah lebih banyak daripada mereka itu waktu itu. Jadi juara 4 malah lebih banyak dari juara 1. Nah, itu pengalaman itu waktu itu. Keren itu. Sama dulu juga Mas Agus pernah itu katanya diinjek-injek tentara sak kopi. Iya, pernah itu. Ceritanya gimana itu? Itu ya kalau saya salah ya mungkin saya salah, tapi waktu itu sana arogan sih ya. Waktu itu Gimana Mas? di Pati. Pati. Waktu itu murid saya habis juara 1 Mas. Murid saya habis juara 1, saya turunin, terus saya suruhan perawat suruh balikin, tapi saya masih di pedok. Waktu di pedok itu habis itu session kacer. Nah, session kacer itu saya ngobrol sama panitia. Saya ngobrol sama panitia, terus keamanan bilang, Mas keluar. Bentar Pak, lagi ngobrol sama yang buat event. Ngobrol, ditunggu sudah Mas keluar. Ya Pak, saya keluar. Saya keluar. Mungkin saya bawa alkohol mungkin. Ya enggak mungkin, memang saya bawa alkohol gitu. Saya keluar pintu itu tiba-tiba saya kok ada ngerasa kayak ditendang gitu loh. Saya jatuh itu kok. Saya tendang gitu, saya noleh ke belakang loh. Kok saya ditendang sama tentara gitu. Saya bales Mas. Saya bales, saya pukul gitu aja udah. Habis saya pukul gitu, wah udah nggak ingat saya Mas. Tiba-tiba baku, aduh dia Berarti kan tahu dia yang keroyok berapa orang, berapa. Wah nggak tahu, pokoknya saya kayak maling ayam biasa di pasar di kampung gitu aja dah. Ya waktu itu mungkin saya tetap ngakuin saya salah karena saya bawa alkohol. Ya untuk pengalaman teman-teman mau sebenar apapun kalau di lapangan terus ada keributan bawa alkohol tetap salah Mas. Udah nggak ada benernya ya. Iya tetap salah itu. Kalau sekarang gacoannya apa aja Mas Agus? Masih ada murai aja Mas sekarang Mas. Mulai Borneo juga apa? Ada Borneo ada, tapi baru beli sih. Baru beli. Kalau waktu itu saya nyuriin di Ladberan gitu, ini materi bagus, tapi kenapa nggak ada orang yang ngambil? Jelas-jelas burungnya bagus, tapi kerjanya cuma 2 menit gitu. Belum maksimal. Belum. Terus saya beli. Kemarin saya coba udah juara 1-2 kali, walaupun eventnya masih event kecil, tapi siap. Nanti kita beradu sama yang lain-lain. Itu. Kalau menurut Nilai nol Mas ya? Agus yang ini kan berarti Mas Agus baru beli Borneo ya. Terus kira-kira Itu- nanti apa? Beli dulu. Nah. Oh ya. Siap-siap. Nanti kalau apa di ke depan itu saingannya siapa aja? Dan kelihatan belum? Wah kalau Salatiga pemain Borneo semua sih Mas. Iya, iya. Jadinya ya burungnya bagus-bagus juga. Burungnya ya aku yang bagus-bagus ya. Kemarin waktu event besar di Pradana itu ya nyatanya ya orang sini juga gitu Iya, kan. trik ya. Iya. Emang burungnya kualitasnya bagus-bagus. Komunitasnya juga bagus ya. Oh ya Mas Agus ini kan sekarang jadi ketua DPW Salatiga Ronggolawe. Ronggolawe Salatiga. Itu Mas. Ceritanya gimana itu bisa? Emang pernah sebelum ke Ronggolawe? Ini ceritanya gimana apa langsung? Oh iya ceritanya dari awal. Oh gini dulu, pernah belum gabung di EO gitu? Belum pernah. Belum pernah. Saya dari dulu orangnya Independen. independen, punya komitmen Mas. Jadinya kalau saya ikut salah satu bos, pasti bos saya juga cuman itu. Dan Satu untuk selamanya. satu enggak, maksudnya ya selama tenaga saya masih dibutuhkan bos itu ya saya tetap ikut itu. Oke. Karena saya bukan bos. Oh iya. Ya katakanlah saya ikut
dulu Pak Yono Plaza pernah saya Mas, Yono Plaza itu Pak Yono Plaza itu saya pernah ikut ya, cuman Pak Yono Plaza. Terus saya sampai ketemu Pak Projo, saya ikut Pak Projo, dan sampai sekarang pun walaupun beliau udah nggak mainan burung, itu tetap hubungan kita masih baik. Terus dari saya main burung itu saya belum pernah ikut EO apapun. Pernah ditawari untuk juri di EO ini itu belum pernah saya Itu terima. apa itu? Ini Ya. gitu. Ya ada lah Mas, ada. Enggak disebutkan sekalian. Nggak usah. Oh, iya. Terus ada tawaran untuk masuk di EO Ronggolawe. Waktu itu gantangan saya yang punya gantangan saya ajak ngobrol semua setuju kok. Terus malah saya yang ditunjuk sebagai ketua gitu. Dan saya punya prinsip, sekali saya ikut EO, saya juga nggak bakal pindah Mas. Kecuali kalau saya dipecat, itu lain. Nah, kalau saya dipecat itu lain. Untuk kalau saya udah ikut EO itu, saya udah ngikut jalan itu mungkin seumur hidup saya juga saya pasti akan di situ. Dan mungkin saya seumur hidup akan tetap di Ronggolawe. Lah kok Kalau tidak dipecat itu. Kak, ini kok bisa langsung memutuskan mau di Ronggolawe? Karena kan sebelumnya juga udah pernah ditawarin. Banyak yang nawarin waktu itu, tapi waktu itu gini Mas, mungkin karena ke bawah dulu waktu itu saya saat di event 168 itu waktu itu Ebo Jaya ya belum setenar ini. Itu saya sudah disupport dari tahun berapa itu Mas ya? Tahun 2012, 2011 waktu itu. Itu saya sudah disupport sama Ebo Jaya, tapi walaupun Ebo Jaya belum setenar ini. Makanya mungkin dari situ saya jadi Lihat loyalitasnya Lah. ke terus, dan faktanya nyatanya aja Mas, bantuan banyak kok dari betul. EBOT itu, bantuan banyak. Mana ada juri masih masa pandemi dikasih 500.000. Habis 1 miliar ya. Itu padahal Keren itu. berapa ribu orang ya kan, 1.700. makanya. Tapi saya tetap paling keren Mas, Gimana? menurut saya. Juri saya paling banyak. Oh iya, Indonesia ya. Indonesia juri saya paling banyak. Tapi kan saya DPW Ronggolawe Raya itu malah gede loh Mas. Sampai mana? ya kan saya Boyolali. Salatiga Raya ya Mas. Salatiga Raya kan bukan sekutakan Salatiga. Iya, samping-sampingnya juga. Ada Ungaran, Karangjati, Ambarawa, Salatiga juga. Terus Kabupaten Semarang, Boyolali, waktu itu Klaten aja ada yang ikut ke saya gitu. Jadi orang mau bicara apa terserah. Kalau memang saya suruh tunjukin hari apa datang ke sini, mana gantangan, saya langsung sebut ke semua. Karena memang Dan seragamnya oranye hijau semua. faktanya ada semua gitu. Iya. Ya, ada kemajuan nyatanya Mas untuk di lingkupan Salatiga juga dengan adanya Ronggolawe. Gini, kemarin sebelum ada Ronggolawe Mas, kita serang-serangan nih, gantangan Wah, ini, betul. gantangan itu. Betul. Ini tiket 30.000 untuk Ladbrand aja ya. Tiket 30.000 hadiah 700.000. Sini besok 10.000, 500.000. itu kan kayak gitu dulu. Terus masuk di wadah Ronggolawe ini Ah. terkoordinasi. Betul. Terus ada Ronggolawe itu jadi kan Salatiga 95% berarti ya Mas. Iya, karena cuma satu ya gara Yang satu cuma satu yang enggak Ronggolawe. Jadi sekarang kita ngomong 95%. Jadi sekarang enak. Sana bikin Ladpress, kita yang sini nggak bakal tabrak. Karena kita duduk di satu meja. yang Iya. Jadi nggak bakal tabrak-tabrakan. Itu ada segi Keuntungan. positifnya, ada keuntungannya. Keuntungannya Itu pasti disupport sama Pak Haji. Oh, kalau itu Pasti. ya pasti ya. Tiap apa suruh apa, kita sering di WA atau di telepon sendiri, Gus bikin kelas ini nih, bikin kelas ini nih gitu. Sering. Sering. Heeh.
saya juga merasa tuh apa Salatiga ini di anak emas kan gitu. Lah Bukan GR ya. Ya, bukan Tapi GR, nyatanya kayak faktanya, gitu. Tapi ini saya mau kasih informasi ya Mas. Iki nek wong nonton meh serik ya ora urusan. Ora ya, Mas, apa-apa. Lah faktanya emang gini. Gimana? Borneo rame. Borneo emang rame. Ya udah kalau rame bikin kelas Borneo. Waduh. Anu Spesial cuman bungkus hadiahnya kayak gitu Iya, Mas. betul. Anis Kembang. Kita selalu bisa buktikan Anis Kembang Full. Betul. Borneo Full. Tapi kan memang fakta gitu loh Mas. Mungkin karena lihat di sini potensial kan Pak Haji juga ya orang mau promo, mau nitip barang itu pasti lihat yang potensial tuh. Lihat nilainya dulu. Sama ini tak kasih info. Ini nek wong nonton wong mesti serik tapi aku ora urusan. Itu ada ketua DPW, salah satu ketua DPW itu yang keluar karena statusnya Mas Agus di Facebook. Masa Mas? Ada Mas. Kenapa itu? Waktu kalau kita nyebutnya itu apa? Harta karun apa? Warisan apa ya? Apa dari Pak Haji itu loh 3 bulanan sekali waktu itu awal-awal itu loh. Oh yang gantangan itu. Gantangan itu setiap EO kan dapat berapa itu? 3 juta. 3 juta betul. Dapat 3 juta. Kan Mas Agus langsung share di Facebook. Ini saya dapat transaksi gini yang nerima ini ada semua itu. Iya. Nah itu ada anggotanya itu kan teman saya. Itu bukan DPW-nya Mas Agus ya. DPW lain dia lihat statusnya Mas Agus. Dia tanya ke DPW-nya. DPW-nya ngolet Mas. Ketuanya itu ngolet. Mungkin yang nggak tahu disampaikan apa enggak ya. Terus dia cabut dari ketua. Lah uangnya? DPW. Uang gantangannya? Ya saya nggak tahu. Ya itu pokoknya karena statusnya Mas Agus itu ada salah satu DPW ketua DPW yang metutak. Gitu. Malah baru dengar saya. Seru loh, itu udah agak lama, ada 2019. Karena kalau saya di Salatiga itu ada 4 yang ikut ya Mas ya. Kemarin ini karena pandemi aja ya sekarang ya. Kemarin kan 14 gantangan aktif Mas. Yang di Salatiga. Ya Salatiga Raya 14 gantangan aktif. Itu kalau saya nggak terbuka masalah dari pusat, ya mungkin mereka udah lari dari kemarin-kemarin Mas. Betul. Dan Tapi keren Mas. orang enak juga Mas. Ini dapat dari Ajebot pergantangan 3 juta gitu ya. Saya ngomong ke pemilik gantangan 3 juta. Tapi langsung saya telepon juga, saya 10% ya. Saya gitu. Lah kan kalau 10 kan fair malah. Ya, iya. Daripada diem, tahu-tahu ngilang. 10% 300.000 kali 14 ya lumayan Mas. Iya. Tapi saya memang mending saya omongkan gitu. Iya, betul. Gitu. Oke Mas Agus ini yang terakhir nih. Menurut Mas Agus Nasa, pemain sekarang itu harus gimana? Untuk pemain ya Mas ya. Iya. Tetap nomor 1 cari burung Mas, kualitas burung. Nomor 1 kualitas burung. Nomor 2 tetap pandai-pandai memilih event. Kalau sembarangan milih event itu namanya bunuh diri atau nyumbang terus itu Mas. Jadi aja maksa kudu tenar. Kudu apa ya? Jangan memaksakan burungnya gitu. Betul. Kalau saya tertarik yang katanya Haji Sada tadi tuh. Percuma saya beli burung mahal-mahal kalau masih lobby juri. Ya, Keren tuh dia itu. gitu. Jadi rasa repot-repot wis tuku pisan dek menang ngono wae. Terus kalau untuk Mas Agus, wah enggak jadi terakhir. Ini fix yang terakhir. Beli burung yang bagus, mungkin burungnya udah tenar duluan sebelum kita beli. Itu perlu dipublikasikan enggak? Oh, zaman sekarang perlu Mas. Harus ya. Penting. Itu karena wartawan juga butuh uang Mas. Iya. Ya satu itu yang kedua kan jadi sorotan. Jadi weruh terus oh iya kayak dituku iki berarti besok sing gatange kuwi mesti digagasi. Oke, Mas Agus gitu dulu. Thank you. Sehat selalu. Oke, Mas. Makasih. Semoga konser selalu juga. Amin. Ya.